Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpah nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi belajar fikih dari perbandingan mazhab. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai waktu-waktu sholat ya. Kapan waktu sholat duhur, kapan waktu sholat asar, maghrib, isya, dan juga subuh. Insyaallah di pertemuan kita di pagi ini kita akan belajar kembali mengenai waktu dilarang melaksanakan sholat. Jadi ada waktu-waktu di mana sholat dilarang atau tidak boleh untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarkan dua hadis yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan dua hadis ini, para ulama menyimpulkan jadi ada 5 waktu. 5 waktu paling tidak ya, 5 waktu, walaupun ada waktu-waktu lain nanti. Ada 5 waktu paling tidak berdasarkan dua hadis ini, yaitu 3 waktu dari hadis yang pertama, dan ada 2 waktu yang dilarang sholat dari hadis yang kedua. Hadis yang pertama ini berasal dari Uqbah bin Amr al-Juhani, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi hadis yang sahih. Thalathu sa'atin kana Rasulullah. Jadi ada 3 saat atau 3 waktu di mana Rasulullah SAW yanhana, melarang kami, an nusalliya fihinna, untuk sholat di dalamnya. Jadi ada 3 waktu atau 3 saat Rasulullah melarang kami untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Au an nakburo, atau menguburkan fihinna mautana, menguburkan mayit. Jadi ada sholat dan juga menguburkan mayit, waktunya sama-sama dilarang di 3 waktu ini. Kapan itu? Hina tatlu'us syamsu, yaitu pada saat tatlu'us syamsu, matahari terbit, bazighatan hatta tartafi, sampai dengan kemudian naik. Jadi matahari terbit sampai dengan naiknya seberapa tinggi ini dijelaskan di dalam hadis yang lain, dan juga hadisnya yaitu sekira 1 atau 2 tombak. Jadi matahari terbit sampai naik 1 atau 2 tombak, atau kalau diukur dengan ukuran meter itu kurang lebih 2,5 meter tingginya dari ufuk. Dari saat terbitnya sampai kira-kira 2,5 meter itu adalah waktu dilarang melaksanakan sholat. Atau kalau dihitung dengan jam, kira-kira adalah berdasarkan keterangan para ulama kurang lebih 15 menit dari waktu terbit. Jadi 15 menit terbit sampai dengan setinggi 1 atau 2 tombak atau 2,5 meter, atau kurang lebih 15 menitan lah. Itu waktu yang terlarang melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, wahina yaqumu qaimu, yaitu pada saat yaqumu qaimu, lanjutannya nih, al-dhahirah. Nah, ini yaitu pada saat
matahari berada tepat di tengah-tengah atau di atas ubun-ubun, sehingga bayangan kita kalau berdiri itu nggak ada bayangannya. Jadi saat yang kedua adalah waktu matahari tepat di tengah-tengah atau di atas ubun-ubun ya, sehingga kita tidak mempunyai bayangan kalau kita berdiri di atasnya. Hatta tazula syamsu, sampai dengan mataharinya bergerak atau tergelincir. Kalau tergelincir, matahari bergerak dikit, bayangan kita muncul, nah itu boleh. Karena itu memang sudah masuk waktu sholat zuhur. Kalau kita ingat ya pelajaran yang lalu. Wahina tatadayyafu syamsu li ghurubiha. Nah, yang ketiga adalah waktunya ketika matahari menguning ya, atau waktu terbenam sampai dengan dia terbenam hilang ya, dia ghurubiha. Matahari menguning sampai dengan terbenam. Jadi ada 3 waktu ya. Di dalam hadis lain juga diriwayatkan, dikisahkan kenapa 3 waktu ini dilarang. Nah, ada juga hadis lain yang menjelaskan. Jadi waktu matahari terbit itu berada di antara 2 tanduk setan gitu. Sehingga dilarang kita beribadah di waktu itu karena menyerupai orang lain yang memang beribadah menyembah setan itu. Begitu juga saat terbenam, matahari terbenam di antara 2 tanduk setan, sehingga dilarang kita melakukan sholat di waktu itu karena menyerupai ibadah orang-orang yang mereka yang menyembah setan. Adapun kenapa matahari saat matahari berada di tengah-tengah dan kita tidak ada bayangan, dilarang untuk sholat, berdasarkan riwayat lainnya yang mengatakan bahwa pada saat itu neraka jahanam sedang dibuka pintunya. Jadi sehingga kita dilarang melaksanakan sholat. Kira-kira ada alasannya seperti itu. Jadi 3 waktu ya, matahari terbit sampai dengan meninggi 1 atau 2 tombak, saat berada di atas ubun-ubun, dan saat yang ketiga adalah saat matahari menguning ya, sampai dengan terbenam. Kemudian hadis yang kedua ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, berasal diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dua-duanya sahih ya. Yang tadi hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi tidak oleh Imam Bukhari. Nah, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la sholata ba'da subhi. Nah, kalau ini agak beda. La sholata, tidak ada sholat ba'da subhi, setelah sholat subuh. Jadi bukan saat matahari terbit, melainkan setelah sholat subuh itu nggak ada sholat. Hatta tatlu asyamsu, sampai dengan terbitnya matahari. Nah, beda. Kalau tadi dari mulai terbit matahari sampai dengan matahari yang naik, kalau sekarang setelah sholat subuh sampai dengan matahari terbit tidak ada sholat. Wala sholata ba'dal asri, dan tidak ada sholat setelah asar. Hatta taghiba syamsu, sampai dengan matahari terbenam. Jadi agak beda dengan yang tadi hadisnya ya. Nah, sehingga dari sini para ulama menyimpulkan ada 5 waktunya. Yang pertama adalah ba'da subuh sampai matahari terbit. Yang kedua adalah matahari terbit sampai matahari naik. Yang ketiga adalah matahari di ubun-ubun. Yang keempat adalah setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima adalah matahari menguning ya, sampai dengan matahari terbenam. Jadi, kesimpulannya kurang lebih ada 5 waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, inilah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat. Pertanyaan pertama adalah, waktu yang dilarang itu apakah haram ataukah
makruh. Ini berbeda pendapat di sini para ulama. Nah, kenapa berbeda pendapat? Karena hadisnya ini mengandung interpretasi yang bermacam-macam. Beda dengan dalil atau hadis yang tidak menimbulkan misinterpretasi ya. Kayak misalnya hadis larangan atau dalil untuk larangan minum khamr, larangan untuk berzina dan lain-lain, itu tidak menimbulkan interpretasi macam-macam. Tapi kalau hadis yang tadi, dua hadis tadi bisa menimbulkan interpretasi macam-macam, sehingga ulama berbeda pendapat berdasarkan pemahaman mereka masing-masing. Nah, kenapa interpretasinya berbeda? Karena misalnya ba'da subuh dilarang sholat. Ba'da subuh itu jam berapa? Kira-kira gitu kalau kita ya. Kalau sholat subuhnya jamaah di masjid ya awal. Orang jamaah di masjid ya kayak kita sekarang. Setelah jamaah kan tidak boleh sholat lagi ya setelah subuh ya. Nah, bagaimana kalau kita sholat subuhnya ternyata jam 5 jam segini nih? Baru bangun misalnya. Apakah boleh nggak sholat subuhnya jam segitu? Kan katanya dilarang sholat pada subuh, gitu. Sekarang pada subuhnya itu kapan? Kalau orang nggak sholat subuh di masjid jamaah misalnya kan, atau begitu adzan, qomat, sholat, itu nggak boleh sholat kan? Tapi ada orang yang bangunnya kesiangan, jam 5 baru sholat. Boleh nggak sholat subuhnya di situ? Masa nggak boleh kan gitu? Saya masa sholat subuh kan nggak boleh. Karena ada hadis yang tidak boleh sholat subuh setelah sholat subuh, tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Gitu. Nah ini makanya di sini menimbulkan misinterpretasi gitu dari hal ini. Yang pertama adalah larangannya ini haram atau makruh. Tidak jelas seperti itu. Nah ini berbeda pendapat di sini. Pertama adalah menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi hukumnya adalah makruh hukumnya dilakukan dalam waktu tersebut, baik sholat fardu, sunnah ataupun sunnah. Jadi makruh hukumnya sholat fardu ataupun sunnah di waktu itu. Menurut mazhab Hanafi ya. Kemudian menurut mazhab sebelum itu kemakruhan ini dapat membawa kepada tidak sahnya sholat fardu dan sholat-sholat yang berkaitan dengannya. Sholat sunnah yang dilakukan pada waktu itu adalah sah, tetapi makruh tahrim ada lagi nih. Nah, jika sholat itu sunnah yang dilakukan pada waktu, jadi makruh itu ada dua, dibagi dua ya. Ada namanya makruh tanzih, ada namanya makruh tahrim. Makruh tanzih itu adalah makruh yang tidak berdampak kepada dosa. Sementara makruh tahrim adalah makruh yang mendekati haram. Jadi para ulama tidak mau mengatakan haram untuk peristiwa ini, tetap mengatakan makruh, tapi makruhnya tahrim, makruh yang nyerempet haram. Karena kalau mengharamkan dalilnya masih agak misinterpretasi tadi, sehingga para ulama mengatakan ini makruh aja lah, hukumnya bukan haram. Nah, makruh tahrim ini berdampak dosa, jadi ada dosa di dalamnya. Tapi kalau makruh tanzih itu tidak berdampak dosa, itu bedanya. Kayak misalnya minum pakai tangan kiri, itu makruhnya tanzih, ya kan? Atau bidah tipis kalau kata Pak D. Itu namanya makruh tanzih, orangnya tidur kebetulan, melek. Ya, makruh tanzih itu atau bidah tipis kalau Pak D tidak menimbulkan dampak dosa. Tapi kalau makruh tahrim, nah ini menimbulkan dampak dosa walaupun sholatnya sah. Jadi misalnya kita sholat sunnah, mau sholat kita habis ini ya sholatnya sah-sah aja, tapi
Makruh tahrim menurut ini ya, madzhab Hanafi. Kenapa beliau berpendapat seperti ini? Ini karena ada hadisnya juga, masing-masing punya alasan. Di hadis yang lalu yang pernah kita pelajari juga, siapa yang mendapat 1 rakaat sholat asar atau sholat subuh ya kan, sebelum matahari terbenam atau sebelum matahari terbit, maka dia telah memperoleh sholat asar pada waktunya. Gitu. Hadis yang lalu ya kita pernah belajar. Artinya ya ini kan dilakukan di waktu yang makruh tadi atau di waktu yang makruh tahrim tadi, tapi tetap dapat kok sholat asarnya gitu, atau sholat subuhnya dapat, tidak ada masalah. Sehingga itu dia kenapa alasannya adalah disebut dengan makruh, tidak lagi haram. Kemudian kita lanjut dengan dua larangan ya, dua larangan ini madzhabnya betul ya, madzhabnya tadi baru Hanafi. Oke, kita lanjut dulu dua waktu larangan sholat. Nah, yang pertama penjelasan mengenai 3 waktu, yang ini adalah yang 2 waktu larangan sholat, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Setelah sholat subuh dan asar, makruh melakukan sholat sunnah, termasuk sunnah qobliyah subuh atau sunnah qobliyah asar yang tidak ditunaikan. Jadi gini, maksudnya adalah terkadang kita sholat sunnah qobliyahnya ketinggalan, misalnya qobliyah subuh misalnya ketinggalan. Ada riwayat yang menyatakan bahwa kalau qobliyah subuhnya ketinggalan boleh dilakukan setelah sholat subuh ba'diyahnya. Tapi kembali lagi, jika itu dilakukan di waktu di waktu-waktu yang memang makruh tahrim, ya sebetulnya sia-sia gitu kira-kira kalau menurut ulama. Jadi dilakukannya jangan qobliyah subuhnya, kalau kita mau mengqadha jangan dilakukan di waktu ini, melainkan nanti nunggu setelah mataharinya agak meninggi yang tadi itu 1 atau 2 tombak, baru dilakukan itu di waktu itu sholat qadha-nya ya, qadha qobliyah subuhnya. Tapi ini pendapatnya siapa ini? Ada disebutkan di sini ya. Begitu juga sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat nadar, 2 rakaat sunnah tawaf dan sujud sahwi atau mengqadha sholat sunnah yang tidak sempurna. Melakukan sholat-sholat ini dalam kedua waktu tersebut adalah makruh tahrim. Namun sholat-sholat tersebut tetap sah. Jadi kira-kira seperti itu secara umum ya. Baru kita sekarang secara detail perbedaan di antara madhabnya. Pendapat ulama Maliki, nah ini dari madhab Maliki, sholat sunnah haram. Maliki malah lebih keras lagi nih, haram dia, tidak menyebutkan sebagai makruh tahrim, maka dia mengharamkan. Sholat sunnah haram dilakukan dalam 3 waktu tersebut, tetapi melakukan sholat fardu tidak diharamkan. Jadi kalau sholatnya fardu nggak haram ya, karena misalnya ketiduran kemudian baru lewat waktunya ya langsung sholat dilaksanakan, tidak haram. Jadi hanya sholat sunnah yang diharamkan. Jadi dalam waktu itu juga boleh mengqadha sholat fardu yang telah terlewat. Sholat sunnah menurut mereka meliputi sholat jenazah, sholat sunnah yang dinadarkan, sholat sunnah yang rusak atau fasad, dan sujud sahwi yang dilaksanakan kemudian. Karena semua itu termasuk sholat sunnah. Keputusan ini berdasarkan larangan dari Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis yang telah lalu. Nah, jadi interpretasi dari madzhab Maliki melakukan sholat sunnah di waktu
tiga waktu yang tadi itu hukumnya adalah haram. Adapun melakukan sholat sunnah pada dua waktu yang disebut terakhir dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi, makruh tanzih. Nah, ini hukumnya. Jadi kalau ini madhab Maliki ya, di tiga waktu yang tadi di hadis pertama hukumnya adalah haram, tapi di dua waktu di hadis yang kedua itu hukumnya adalah makruh tanzih. Adapun setelah sebelum matahari menjadi kekuningan maka tidak makruh, malah hukumnya sunnah, dikecualikan 2 rakaat setelah sunnah qabliyah subuh. Ya, tidak makruh dilakukan setelah matahari terbit karena sholat itu diajarkan sebagaimana akan dijelaskan nanti. Oke. Ulama Maliki. Sekarang ulama Syafi'i. Bagaimana menurut ulama Syafi'i? Nah, menurut pendapat muktamad, melakukan sholat pada ketiga waktu tersebut adalah makruh tahrim. Nah, beda kan? Jadi kalau tadi ulama Maliki haram di tiga waktu yang hadis pertama, kalau ulama Syafi'i mengatakan makruh tahrim. Jadi makruh aja yang mendekati haram, ya, tidak sampai mengatakan bahwa itu haram di tiga waktu di hadis yang pertama tadi. Sementara di hadis sholat di hadis yang kedua ada dua waktu tadi, ba'da asar dan ba'da subuh, itu dalam hukumnya makruh tanzih. Jadi makruh yang tidak mengakibatkan dosa. Sholat yang dilakukan dalam waktu tersebut tidak sah. Nah, tapi mazhab Syafi'i beda, ini tidak sah. Kalau Maliki tadi mengatakan sah. Hal ini disebabkan apabila suatu larangan ditujukan kepada ibadah itu sendiri ataupun sesuatu yang berkaitan dengan ibadah tersebut, maka ia menyebabkan ibadahnya tidak sah. Baik larangan itu berbentuk pengharaman atau makruh tanzih. Orang yang melakukan sholat dalam waktu-waktu tersebut dihukumi berdosa, karena meskipun makruh tanzih pada umumnya tidak menyebabkan dosa, tetapi khusus dalam waktu tersebut menyebabkan orang yang sholat itu berdosa. Mazhab Syafi'i dosa, boleh, sebab ia melakukan ibadah yang menyerupai ibadah yang salah. Orang melakukan sholat pada waktu yang dilarang adalah dikenakan hukuman ta'zir. Tapi ulama Syafi'i membuat beberapa pengecualian. Nah, ada pengecualiannya. Pengecualiannya satu, kecuali adalah pada hari Jumat. Kecuali hari Jumat, jadi hari-hari lain makruh kecuali hari Jumat. Kenapa? Karena memang ada hadisnya, hadis lain. Jadi Rasulullah SAW melarang sholat pada tengah hari, misalnya itu istiwa, kecuali pada hari Jumat. Ada hadisnya. Jadi pada hari Jumat tidak makruh melakukan sholat ketika matahari dalam keadaan di tengah-tengah ya, istiwa, karena keadaan ini dikecualikan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah. Ada juga hadis riwayatnya dari Abu Dawud, dari Qatadah dan lain-lain. Nabi SAW membenci sholat pada tengah hari, ya, tadi ya, kecuali hari Jumat. Baginda mengatakan sesungguhnya neraka itu membara kecuali hari Jumat. Ini ada hadisnya. Kemudian yang kedua pengecualiannya, larangan tadi jatuh jika sholatnya di tanah suci Mekah atau di Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram tidak ada yang namanya larangan ba'da subuh, larangan ba'da asar, itu nggak ada menurut mazhab Syafi'i. Mengapa demikian? Nah, ini ada juga hadisnya lagi. Diriwayatkan oleh Jubil bin Mut'im yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bani Manaf, hai Bani Manaf, la tamna'u hadan tawafa bihadal bait." Nah, ini jangan kamu melarang seseorang tawaf di rumah ini dan sholat pada waktu kapanpun yang dia sukai, siang ataupun malam. Jadi ada hadis yang tersendiri ya mengenai jika sholatnya dilakukan di Masjidil Haram atau di Mekah. Karena ada hadis ini sehingga boleh. Selain itu sholat di tanah haram maka mempunyai tambahan kelebihan. Oleh karena itu sholat dalam keadaan apapun tidak dimakruhkan. Tetapi tidak melakukan sholat dalam waktu-waktu tersebut adalah lebih baik untuk menghindari dari perbedaan pendapat. Jadi supaya nggak menghindari keributan,
walaupun ada hadisnya, tapi banyak yang nggak tahu hadis ini, sehingga nanti orang sholat ba'da subuh sholat apaan tuh, gitu loh, untuk menghindari keributan aja, sehingga ya sebaiknya tidak dilakukan. Alasannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengecualinya sholat sunnah yang mempunyai sebab di awalnya. Nah, ini agak ruwet ini. Yang mempunyai sebab di awalnya. Contohnya adalah sholat fardu yang terlewat. Jadi kalau kita sholat fardu kelewat karena ketiduran dan sebagainya, nah itu diperbolehkan, ya pastilah. Sholat gerhana matahari, tahiyatul masjid, sunnah wudu dan sujud syukur itu mempunyai sebab di awalnya. Hal ini karena sholat yang terlewat, tahiyat masjid 2 rakaat, wudu mempunyai sebab-sebab muqaddim atau terdahulu di awalnya, dia punya sebab dulu. Artinya misalnya sholat tahiyatul masjid sebabnya karena kita masuk masjid. Sholat sunnah wudu sebabnya adalah setelah kita wudu dan seterusnya ya. Tapi kalau kayak misalnya sholat sunnah mutlak, nah itu kan gak ada sebabnya, mutlak. Kalau tidak ada sebabnya maka dilarang untuk untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut. Mengapa begitu? Nah ini ada dalilnya lagi. Diriwayatkan oleh hadis dari Imam Bukhari dan Muslim ya. Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat setelah asar. Nah ada hadisnya. Hadisnya memang agak bertentangan, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi ada riwayat dan ini sahih di hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Bahwa Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah asar. Kemudian beliau berkata, 2 rakaat tersebut adalah setelah sholat duhur. Jadi riwayat ini menjelaskan suatu saat Nabi SAW tidak sempat ba'diyah duhur karena disibukkan oleh tamu. Jadi ada tamu yang datang, sehingga setelah sholat duhur selesai nggak sempat lagi untuk ba'diyah duhur. Nah, beliau melakukan ba'diyah duhurnya itu adalah setelah asar. Karena ba'diyah duhurnya nggak sempat, kemudian beliau qadha dan dilakukan ba'diyah duhurnya setelah asar. Nah ini riwayatnya ada dan hadisnya sahih. Jadi ini menimbulkan pemikiran atau pemahaman dari Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa sholat yang ada sebabnya itu boleh dilakukan, ada sebabnya. Jadi bukan terbatas hanya sholat ba'diyah duhur dilaksanakan setelah asar, tapi mengambil kesimpulan umum bahwa sholat-sholat yang mempunyai sebab itu boleh dilaksanakan. Kecuali yang nggak mempunyai sebab, nah itu yang tidak boleh dilaksanakan. Sholat gerhana matahari, tahiyatul masjid dan sholat lain yang serupa. Nah di sini adalah karena sebab yang muncul sebelumnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda kepada Bilal, coba kamu ceritakan apakah pekerjaan yang paling kamu harap terbaik dari pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan setelah kamu masuk Islam. Sesungguhnya aku mendengar bunyi sandalmu. Jadi Rasulullah mendengar bunyi sandalnya Bilal itu di surga. Bilal menjawab, aku tidak melakukan satu pekerjaan yang paling aku harapkan pahalanya selain aku tidak pernah bersuci baik di dalam, baik di malam ataupun siang hari, kecuali aku melakukan sholat sunnah setelahnya. Jadi Nabi SAW bingung, Bilal kamu kok apa sih amalan kamu kerjakan? Baik, bayangkan Nabi bingung, Bilal tuh amalannya apa gitu. Amalan kamu apa sih Bilal? Aku mendengar bunyi sandalmu di surga gitu kira-kira. Nabi bingung, Bilal bikin apa sih amalannya? Kata Bilal, setiap kali habis wudu saya melakukan sholat sunnah. Nabi aja nggak pernah sholat sunnah wudu seumur hidupnya. Bilal melakukan sholat sunnah setelah wudu, sholat sunnah. Artinya kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan sunnah, ya kan,
boleh, kesimpulan umumnya ya, boleh melakukan menjalankan hal-hal baru yang bahkan tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu dasar hadisnya, dalilnya ini. Sebagaimana juga Bilal, dia melaksanakan sholat sunnah wudu yang Nabi sendiri tidak pernah memerintahkan, bahkan tidak pernah melaksanakan seumur hidupnya. Bahkan Nabi itu bingung, Bilal kamu apa sih amalannya? Nabi bingung. Tapi justru amal itu yang menyebabkan dia itu masuk surga. Jadi sangat keliru kalau ada orang yang mengatakan kalau tidak dilaksanakan oleh Nabi haram, bid'ah, itu sangat keliru. Orang yang nggak paham dengan hadis dan dalil, bagaimana memahami sebuah dalil atau sebuah hadis. Bahkan di riwayat yang lain kayak Abu Hurairah itu setiap malam sebelum tidur beliau itu punya tasbih berisi 1000 simpul. Kalau kita tasbihnya kan cuma 100 ya. Tasbihnya dibuat dari apa namanya, terbuat dari tambang gitu, tali gitu, isinya 1000 simpul. Dan beliau tidak pernah tidur sebelum menghabiskan tasbihnya itu dibaca 1000 kali. Dibaca itu dulu sampai habis satu tasbih itu keliling 1000 simpul, baru beliau akan tidur. Itu Abu Hurairah. Balik lagi, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan 1000 simpul, tidak pernah mengajarkan, tidak pernah melakukan. Tapi kalau kita berani mengatakan Abu Hurairah itu bid'ah, berarti habis semua yang dilewati oleh Abu Hurairah, gugur semua itu. Kan tidak boleh meriwayatkan hadis dari ahlul bid'ah gitu. Siapa yang berani membid'ahkan Abu Hurairah? Tidak ada. Makanya kembali lagi, kalau orang memahami yang tidak dikerjakan Nabi itu dilarang, nah itu salah besarnya. Jadi orang itu tidak paham bagaimana mengambil istinbat hukum dari dalil-dalil yang ada. Baik, kita lanjutkan. Adapun mengenai sujud syukur, disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang tobat yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, bahwa Ka'ab melakukan sujud syukur setelah sholat subuh. Nah, ini setelah sholat subuh sebelum matahari terbit, artinya boleh melakukan sujud syukur setelah matahari terbit. Adapun sholat yang mempunyai sebab mutaakhir atau belakangan seperti 2 rakaat istikharah dan sholat sunnah ihram, maka sholat tersebut tidak sah. Nah, jadi kalau alasannya itu belakangan, kayak sholat istikharah, ya, istikharah itu alasannya belakangan. Kenapa alasannya belakangan? Karena hasil dari istikharah itu kan belakangan, nanti kita nggak tahu dikabul apa enggak, ya kan? Kira-kira seperti itu, maka tidak sah untuk dilaksanakan. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i membeda-bedakan, mendetailkan lagi, dan ada pengecualiannya, itu pun semuanya ada hadisnya, ada dalilnya. Bagaimana pendapat ulama Hambali? Nah, ulama Hambali berbeda lagi, agak sedikit berbeda. Melakukan qadha salat-salat fardu yang terlewat atau yang terlupa boleh dilakukan dalam waktu-waktu larangan dan juga waktu-waktu lainnya. Hal ini berdasarkan keumuman hadis yang disebutkan dulu yang hadis yang tertidur ya. Man nama an salati aw nasiyaha wal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dan terlewat melakukan sholat atau terlupa melakukan sholat, hendaklah dia sholat seketika di saat dia mengingatnya. Lupa nih, ya kan? Saking asiknya main catur misalnya, waduh lupa, atau orang tertidur misalnya kan, lupa. Nah, begitu dia ingat, segera melaksanakan sholat walaupun itu di saat waktu yang diharamkan tadi atau yang dimakruhkan tadi. Jadi ada hadisnya. Juga berdasarkan hadis dari Abu Qatadah, tertidur tidak dianggap kelalaian meninggalkan sholat, tetapi kelalaian meninggalkan sholat adalah yang disebabkan dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, jika salah seorang kamu terlupa melakukan sholat atau tertidur, hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya. Ini ada hadisnya juga.
Kemudian jika matahari terbit sedangkan seseorang sedang melakukan sholat subuh, hendaklah dia menyempurnakan sholat itu. Ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafi. Maka dia hadis yang tadi ya yang sudah kita sebutkan, jika dia memperoleh 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, hendaklah dia menyempurnakan sholatnya. Jadi begitu, artinya begitu kita sholat subuh baru 1 rakaat, kemudian matahari terbit, nah artinya kita masih mendapat sempurna mendapat sholat subuh di waktu itu. Dan seterusnya, ini uraiannya masih panjang ya. Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Kira-kira secara pokok ada 2 hadis tadi yang menjadi sumber perbedaan pendapat karena berbeda interpretasinya, ditunjang dengan hadis-hadis yang lain ya, sehingga muncul juga perbedaan, termasuk di dalam madzhab Syafi'i itu ada pengecualian yang tadi itu hari Jumat, kemudian di Masjidil Haram dan seterusnya. Tapi ada juga nih di bab ini sholat-sholat yang selain daripada yang tadi juga dimakruhkan untuk dilakukan. Macam-macam di sini ada setelah terbit fajar tapi sebelum waktu subuh. Nah ini juga ada riwayat yang makruh untuk melaksanakan, karena ada hadisnya juga, la sholata ba'dal fajri illa raka'atain qabla sholatil fajr. Tidak ada sholat setelah fajar kecuali sholat 2 rakaat, kecuali qobliyah subuh ya. Jadi selain qobliyah subuh tidak ada lagi sholat yang lain. Kemudian yang kedua, masa sebelum sholat maghrib. Nah ini masih berhubungan dengan hadis yang tadi. Kemudian sewaktu imam sedang berkhutbah. Nah ini juga perbedaan pendapat ya. Jadi kalau imam sedang khutbah Jumat, ada hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, jika kau berkata kepada jamaah pada hari Jumat diam sedang imam berkhutbah, maka terlepaslah pahala sholat. Nah berdasarkan keumuman hadis ini, jadi keumuman hadis ini mengatakan jika kita berkata sesuatu, artinya ada ulama yang mengatakan kalau misalnya ya termasuk sholat, jadi sebaiknya kalau imam udah khutbah ya nggak usah sholat gitu. Berdasarkan keumuman hadis ini. Tapi ada hadis lain sebetulnya, hadis lain waktu itu sahabat Sulaik namanya baru datang ke masjid, terlambat datangnya, kemudian waktu Rasulullah sedang berkhutbah, Rasulullah menghentikan khutbah sebentar dan bertanya, wahai Sulaik, nah ini kamu udah sholat belum? Nah, sholat belum kamu di rumah? Tanya gitu, di rumah kamu udah sholat belum di rumah? Kalau udah sholat di rumah ya udah langsung duduk. Tapi kalau belum sholat di rumah ya sholat dulu. Kira-kira sholat apa yang dilakukan di rumah? Qobliyah. Ya kan, nggak mungkin tahiyatul masjid di rumah, udah tahiyatul masjid belum di rumah ya, namanya tahiyatul masjid kan di masjid gitu. Jadi sebetulnya sholat yang berdasarkan hadis ini ya, sholat qobliyah Jumat itu ada berdasarkan hadis ini dalilnya, karena tidak mungkin namanya di rumah itu sholat tahiyatul masjid gitu. Karena ada orang mengatakan nggak ada tuh dalilnya qobliyah Jumat, ya dalilnya ini si Sulaik ini sahabat Nabi datang terlambat, kemudian Nabi menghentikan khutbahnya sebentar dan bertanya, Sulaik kamu udah sholat di rumah, udah sholat belum sebelum kesini gitu kira-kira. Belum ya Sulaik, sholat dulu sekarang, tapi dipercepat sholatnya, diringankan kayak gitu, yang wajib-wajibnya aja. Jadi Fatihahnya aja dibaca, nggak usah sholat-sholatnya. Terus sujudnya, rukunya juga sekali aja baca-bacanya dan seterusnya. Yang wajib-wajib aja supaya cepat. Jadi supaya cepat, kenapa? Supaya segera mendengarkan khutbah dari khotib. Jadi kalau yang biasa sholatnya lama, sunahnya panjang dan datangnya terlambat ke masjid, karena waktu sholat Jumat sholatnya dipercepat karena lebih afdol untuk mendengarkan khutbah dibanding melaksanakan sholat sebetulnya. Jadi ada 2 hadis ya, yang satu melarang sholat karena menggunakan hadis dalil umum. Jadi kalau kita berkata diam
Diam, jangan berisik gitu. Kita sendiri udah kena itu. Udah kena hadis ini bahwa hilang pahalanya, pahala Jumatnya hilang, sehingga kita bahkan tidak boleh mengatakan apapun termasuk mengingatkan orang lain untuk diam. Nah, berdasarkan keumuman hadis ini ada ulama yang mengatakan bahkan sholat pun nggak boleh, karena kita membaca Quran pun nggak boleh. Saya lagi khutbah baca Quran nggak boleh juga sama. Berdasarkan keumuman hadis ini, jadi yang paling baik, paling afdal adalah mendengarkan khutbah, zikir maupun baca Quran maupun mengingatkan orang lain, itu termasuk hal yang dilarang pada saat imam berkhutbah. Tapi ada hadis lain, nah ini Sulaik terlambat, artinya untuk sholat masih boleh, tapi sholatnya dipercepat, diringankan, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bang sholat sebelum hari raya dan setelahnya. Ada nggak qobliyah sama ba'diyah? Ini hari raya, nah ini nggak ada ya berdasarkan ini. Jadi ada waktu dilarang juga sholat. Kadang-kadang di lapangan gitu kan, waktu datang sholat sunnah dulu, belum waktu, belum masuk. Jadi di sini termasuk hal yang dilarang ya. Karena ada hadisnya Nabi Muhammad SAW tidak sholat apapun sebelum sholat hari raya. Apabila beliau pulang ke rumahnya, beliau sholat 2 rakaat. Nah, kecuali sampai rumah. Kalau udah nyampe rumah, sholat 2 rakaat ya sesuai itu sholat apa namanya, mungkin sholat mutlak atau apa, atau duha mungkin ya. Jadi selama di lapangan Nabi SAW tidak ada melakukan qobliyah maupun ba'diyah. Kemudian ketika sholat fardu sedang dilakukan, nah ini juga, ini ada hadisnya ya. Tapi ini ulama Hanafi, menurut pendapat ulama Hanafi, melakukan sholat sunnah ketika sholat fardu sedang dijalankan adalah makruh tahrim. Hal ini berdasarkan hadis, apabila sholat fardu sedang didirikan, maka tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat fardu. Ini hadisnya statusnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi misalnya kita datang ke masjid, lagi ada sholat nih, lagi ada sholat jamaah gitu. Kita sholat sunnah dulu, baru itu nggak boleh, itu maksudnya ya. Jadi kalau kita datang ke masjid, misalnya lagi datang ke masjid subuh misalnya kan terlambat nih, udah mulai takbiratul ihram, tapi kita pengen sholat qobliyah dulu, ngebut gitu misalnya. Habis itu sholat wajib, ikut jamaah, nah itu dilarang berdasarkan hadis ini. Jadi kalau datang terlambat ya langsung ikut jamaah aja, nggak usah melakukan sholat sunnah dulu. Qobliyah kayak mau tahiyatul masjid itu dilewat aja semua, karena lebih mendahulukan untuk melaksanakan jamaah. Termasuk kalau udah dapat 1 rakaat. Udah orang datang sebelum qomat, dia sholat sunnah qobliyah, baru dapat 1 rakaat terus dari itu. Ya, berdasarkan di sini ya seperti itu kan. Ya, berarti ya. Apabila sholat fardu didirikan, maka tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat fardu. Hadisnya ini sahih, sehingga berdasarkan keumuman hadis ini ya nggak boleh sholat sunnah gitu. Udah sholat fardu, udah qomat gitu kan. Jadi berarti aja ya. Berhenti. Terus 1 rakaat. Iya, langsung ikut sholat fardu. Berarti kalau itu kan belum qobliyah subuhnya. Ya nanti kalau mau diqodho, qobliyah subuhnya nanti. Nanti qodonya kapan? Pada saat. Nah, jangan dilakukan pada saat, sebaiknya jangan dilakukan pada saat yang tadi makruh. Hah? Qobliyah subuhnya pada saat apa? Qodo ba'diyah subuhnya pada saat qobliyah subuh pada saat isyraq ya. Nah ini Satu ini juga sholat syuruk itu kapan waktunya, ini juga jadi perdebatan. Kenapa perdebatan? Ya karena bertentangan dengan hadis-hadis yang tadi, dari yang tadi kita sebutkan. Jadi di sini kan waktu sholat syuruk jam berapa nih? 5.41. Hah? 5.41. Itu kan matahari waktu baru terbit. Terbit.
Syuruk. Ada juga istilahnya tulu. Nah, ada dua istilah sebetulnya. Kalau di jam kayak gini, ada jam di masjid itu yang menyebutkan bukan syuruk tapi tulu. Pakai to ya, polangan. Tulu ada juga syuruk. Itu adalah waktu matahari terbit. Kan berdasarkan ini dilarang. Berarti terbit tapi belum naik. Belum naik, kan nggak boleh. Gitu. Makanya waktu sholat syuruk adalah tunggu dulu 15 menit dari waktu ini. Baru tuh masuk waktu syuruk. Jadi kalau begitu ini itu jelas dilarang, kan ada hadisnya tadi. Sahih. Jadi tunggu 10-15 menit. Iya betul. Sampai matahari 1-2 tombak kira-kira tingginya kan gitu. Itu bisa sholat suruh Lalu sholat syuruk. atau sholat kodok subuh. Atau kodok-kodok tadi qabliyah subuh gitu. Atau melakukan sholat sunnah lainnya. Karena kalau dilaksanakan pada waktu ini, ya itu tadi kan nggak boleh. Gitu. Masuk tahiyatul masjid itu waktu dilarang nggak boleh juga. Ya nggak boleh juga. Berdasarkan kuman hadis yang tadi ya, kuman hadis yang tadi. Tapi ada juga yang membolehkan tahiyatul masjid. Ya beda-beda pendapatnya lah. Ada juga yang membolehkan tahiyatul masjid. Kalau yang sebut fajar itu apa sama? Fajar itu subuh. Oh, Fajar adalah sholat subuh. Kira-kira seperti itu. Jadi memang agak bertentangan. Yang satu mengatakan hadisnya, yang satu mengatakan dilarang melaksanakan sholat di waktu tersebut. Tapi yang satu lagi hadisnya mengatakan sholat syuruk pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Itu kan sempurna. Berarti kan seolah-olah dua hadis ini berlawanan seolah-olah. Yang satu dilarang di sini, yang satu kok pahalanya besar. Nah, barulah para ulama mengkompromikan yang dimaksud sholat syuruk adalah sholat yang dilakukan setelah matahari agak meninggi. Waktu syuruknya itu waktu syuruknya. Jadi bukan pada saat matahari baru terbit. Karena kalau matahari baru terbit jelas dilarang untuk melakukan sholat. Apalagi derajat hadisnya yang tadi yang larangan sholat itu sahih. Riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. jadi maksudnya habis mau sholat suruh seperti begini, berarti kita makan lontong dulu. Betul. Makan lontong dulu baru sholat. Ya, Ide bagus. bagus. Ya kan? Katanya Pak tadi Sehingga sholatnya juga khusyuk, nggak takut kehabisan lontong. Pak tadi kalau makruh yang mendekati haram, Nah, tahrim. makruh tahrim itu berarti masih bisa dilakukan. Apa gimana? Sholatnya sah, tapi ada potensi dosa. Itu makruh tahrim. Kalau makruh tanzih, sholatnya sah dan tidak ada potensi dosa. Tapi ulama nggak sampai hati mengatakan haram, karena dalilnya masih ya gitu, masih banyak misinterpretasi. Berarti baiknya gimana tuh kalau kayak gitu? Ya baiknya nggak dilakukan. Saja ya. Jadi nol kan hasilnya kan. Karena potensi kan makruh-makruhnya masih bisa dikerjakan. Iya, tapi tahrim mendekati haram. Karena mengandung dosa kan. Iya. Nah itu dia makanya. Sama satu lagi Pak, kan tadi ada yang tidak boleh sholat ketika mau masuk maghrib ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di garis horizon tuh merah Pak, jadi kuning terus ke arah merah ya. Nah itu kalau ada orang yang belum sholat asar, gitu, mendingan nggak usah dikerjain apa? Mendingan dikerjain apa nggak usah dikodo aja? Nah ini tadi ada dalilnya lagi yang tadi itu ada dalilnya lagi, ada beda dalilnya. Jadi dalilnya barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat asar ataupun subuh ya, ataupun subuh, karena kan 2 sholat ini nih yang mepet-mepet biasanya. Asal subuh 1 rakaat saja, kemudian dia matahari, kemudian maghrib terdengar, gampangnya gitu ya, kita nggak usah ngeliatin matahari lah kalau zaman sekarang kan. 1 rakaat nih, setelah sujud di rakaat pertama, mau rakaat kedua, adzan maghrib kedengeran. Nah itu sah sholatnya dan berpahala. Ada hadisnya khusus itu. Diselesaikan dong, jangan kalau nggak diselesaikan nggak ada pahala aja lah. Selesaikan artinya 1 rakaat itu udah menjadi syarat minimum
syarat minimum sholatnya diterima, maksudnya dapat berpahala gitu loh. Syarat minimumnya minimum 1 rakaat. Kalau kurang dari 1 rakaat, misalnya baru Allahu Akbar sholat asar nih, adzan, nah itu nggak dapat. Itu harus diqodho. Gitu. Dapat. Tapi kalau sujud dapat sujud, ya kan, pas mau berdiri di rakaat pertama dengan adzan maghrib itu sholat asar ya, itu masih dapat berdasarkan hadis. Dan ada yang namanya waktu juga ya Pak. Artinya gini, batas tadi kan azan. Ya kan? Sementara kalau di hadis disebutkan ada cirinya gitu. Ketika ukur merah gitu kan. Ya cirinya itu kan kalau kita zaman modern sekarang kan udah ada adzan. Itu adzan itu berdasarkan ciri itu tadi dibuatnya gitu. Jadi nggak ada misalnya memang waktu ya itu nggak ada jedanya gitu. Istilahnya waktu kosong itu nggak ada yang nggak boleh sholat atau apa gitu. Jelas batas itu adalah maghrib gitu. Batasnya maghrib, gampangnya gitu. Zaman sekarang kan gampangnya gitu, batasnya maghrib. Kalau zaman dulu kan belum ada jam, jadi pakai matahari, kira-kira gitu. Tapi kalau sekarang kan gampangnya sih maghrib. Jadi waktu kita dapat 1 rakaat saja asar misalnya, kemudian terdengar adzan maghrib, itu masih dapat waktunya dan dianggap sah sholatnya dan berpahala. Gitu. Tapi kalau kurang dari 1 rakaat, nah udah nggak dapat tuh, hitungannya seperti itu. Qodho. Setelah maghrib baru sholat asar ya. Berarti setelah maghrib. Ya nggak apa-apa dilanjutin aja, tapi itu sebenarnya itu hitungannya qodho sebetulnya. Itu tadi kan ada juga hadisnya tuh, yang lain hadisnya. Jadi yang disebut dengan lalai, nah, yang disebut dengan lalai itu bukan karena ketiduran, bukan karena hal yang lain ya, lupa misalnya. Jadi ada 2 ya, yang disebut dengan tidak lalai. Itu 2 hal, yaitu karena ketiduran atau karena lupa. Tapi kalau disengaja maka itu lalai. Entar dulu lah misalnya gitu. Itu namanya disebut dengan lalai. Ada contohnya juga kan, Rasul pernah kesiangan. Tapi pernah kesiangan waktu itu lagi perjalanan dengan Bilal perjalanan ya, sampai di suatu tempat mereka berdua tuh capek kelelahan karena udah tengah malam ya. Kemudian Nabi mengatakan sama Bilal, tolong bangunin ya, nanti gantian, aku tidur dulu, kamu bangunin aku ya kan, nanti habis itu untuk sholat subuh maksudnya, habis itu nanti kamu aku bangunin deh gitu. Tapi dua-duanya bablas tidur. Rasulullah agak kesal juga sama Bilal, kamu kan janji bangunin, tenang aja ya Rasulullah, pokoknya aku siap jaga gitu kan. Bilal siap tidur, begitu tidur bangun udah jam 8 kira-kira gitu kan. Sekarang kan matahari udah tinggi banget, udah panas. Rasulullah kena panas matahari itu kebangun kaget. Jam segini udah siang banget, Bilal masih morong ternyata. Bangun gitu kan. Katanya lu mau bangunin gue gitu kan. Zaman sekarang ngomongnya gitu ya. Aduh ya Rasulullah, maaf, aku juga ketiduran. Gitu. Nah, itulah salah satu hikmah kalau Rasulullah melakukan sebuah satu yang disebut agak melenceng, itu hikmahnya apa? Jadi syariat artinya sholat boleh diqodho kalau kelewat, itu kan jadinya gitu. Nabi sebagai contoh gitu. Kemudian Rasulullah meminta Bilal untuk wudu dan kemudian adzan dan qomat baru sholat. Ya, jadi menjawab adzan, kenapa kita tidak sholat dulu waktu adzan? Jadi ini memang perbedaan pendapat balik lagi ya. Karena menjawab adzan itu hukumnya apa? Tujuan kita tidak sholat dulu sebenarnya saat adzan adalah supaya kita bisa menjawab adzan. Jadi pada saat muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar dan seterusnya. Hayya 'alas shalah, jawab gitu kira-kira. Jadi menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Tapi di saat lain sunnah mana yang lebih kita dahulukan, apakah menjawab adzan ataukah melaksanakan sunnah yang lain misalnya. Atau misalnya kita kondisi lagi terburu-buru dan sebagainya gitu kan. Kita mau pergi terburu-buru misalnya. Nah, kalau nungguin adzan dulu apa segala macam lama gitu.
boleh langsung sholat aja. Jadi, begitu makanya intinya sholat itu kan setelah masuk waktu. Kalau setelah masuk waktu kan bisa karena adzan, bisa karena jam. Kalau kita lihat jam, oh udah masuk waktu nih, ya udah. Seperti buka aja kan pas. Sama kayak buka, betul, buka puasa. Kan nggak nunggu adzan selesai, itu udah masuk waktu ya sudah. Sama sholat juga begitu. Cuma memang kalau di masjid, dan masjid kan awal lagi orang adzan ya, alangkah baiknya kita dengarkan adzan dulu sambil menjawab panggilan adzan supaya dapat kesunahan, pahala sunnah untuk menjawab adzan. Setelah itu sholat. Toh kita nggak ngapain buru-buru, kan nggak buru-buru juga. Gitu. Supaya keduanya dapat, pahala menjawab adzannya dapat, pahala qobliyahnya juga nanti dapat kan gitu. Kalau kita langsung boleh-boleh aja begitu datang langsung qobliyah walaupun ada adzan ya boleh, nggak ada masalah. Cuma kan pahala menjawab adzan jadinya nggak dapat. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebaiknya segera dilakukan kalau kita punya hutang sholat. Utang itu ya. Hutang hitungannya. Makanya kodo kan membayar hutang. Jadi kapan waktu sholat yang kalau kita pertemuan yang lalu kita belajar kapan waktu sholat yang afdol, nah, kapan waktu sholat yang boleh, jaiz, atau kapan waktu sholat yang makruh. Nah tadi makruh udah mendekati. Kalau udah mepet-mepet tadi kayak misalnya asar 5:30, nah itu udah masuk waktu makruh nih, udah masuk ibarat lampu tuh udah masuk lampu kuning gitu lah, belum lampu merah. Jadi kalau di masjid-masjid yang memang jamnya itu bisa disetting beda-beda, waktu sholat tuh nggak ada qobliyah maghrib. Jadi begitu ada maghrib langsung qomat, tidak ada qobliyah maghrib. Kenapa? Karena waktu maghrib itu pendek, kalau tambahin qobliyah lagi. Tidak berlaku dengan tahiyatul masjid. Kalau mau tahiyatul masjid datangnya sebelum adzan. Jadi kalau tahiyatul masjid kan tidak harus maksud waktu sholat gitu. Datang sebelum adzan, ya. Tapi kalau di sini kan sama aja. Gitu. Sama, karena ini nggak bisa disetting berbeda-beda di waktu sholat gitu. Kalau masjid yang bisa disetting beda, itu ada juga yang kalau terus sholat maghrib itu waktu adzan dan qomat itu langsung, jadi nggak ada jeda. Sementara kalau sholat subuh jedanya agak lama, panjang. Jadi antara adzan subuh ke sholat subuh itu jedanya lama, mungkin 15 menit, 20 menit. Sehingga semua orang nanti bisa dapat sunnah qobliyah subuh. Tapi kalau maghrib memang karena waktu maghrib itu sangat pendek, sehingga diharapkan orang beribadah wajib dulu, kemudian sunnahnya dapat setelah maghrib. Sebanyak-banyaknya sampai dengan isya. Makanya ada qobliyah, ada ba'diyah maghrib, ada orang baca Quran, dzikir dan sebagainya sampai dengan menunggu isya. Di situ dimaksimalkan untuk dilaksanakan yang sunnah-sunnah. Tapi kalau sebelum maghrib, nah itu memang ya, berbeda pendapat. Ada yang nggak usah, ada juga yang masih membolehkan masalah. Terus lagi sholat. Ini sering kita lihat tapi ada kalau masalah ada sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kan kalau khutbah itu kan bagian dari Jumat. rukunnya Jumat kan ya. Tapi kalau masalah apa mungkin saya salah, kalau ada orang datang padahal khotib sudah naik masih mengatakan sholat sunnah, gimana tuh? Katanya ada sunnahnya ya? Ada. Kan tadi udah dibahas. Baik, tadi sahabat namanya Sulaik. Nah hadisnya itu seorang sahabat Sulaik, dia datang terlambat. Rasulullah sedang berkhutbah, kemudian si Sulaik itu ditegur sama Nabi karena dia langsung duduk. Hai Sulaik, kamu di rumah udah sholat sunnah belum? Gitu kira-kira. Tidur ya. Udah sholat sunnah belum? Kan tadi saya bilang udah tempat. Sudah bilang tidur. Ya gitu, jadi tapi dipercepat, jangan karena supaya segera bisa mendengarkan khutbah. Tadi udah dibahas Oke, baik, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, ini udah lewat waktu syuruk, udah masuk nih waktu syuruk yang benar-benar udah boleh sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.